Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tentunya mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan kepada kita semua. Sahabatku pemirsa NU Islami yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan men-share tentang satu persoalan yang insya Allah juga cukup mafhum, artinya cukup umum. Ini tentang bagaimana bacaan dan cara ruku, kemudian bangun dari ruku, dan ditambah juga dengan sujud. Ini persoalan umum yang sudah bisa kita ketahui, akan tetapi banyak hal yang ternyata dalam prakteknya kita masih menjumpai beberapa yang kurang sesuai ataupun perlu diketahui bersama-sama sebagai satu tambahan ilmu pengetahuan, dan tentunya diharapkan nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Sahabatku pemirsa NU Islam yang berbahagia, ini dimulai dari ruku ya. Ruku ini bacaannya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diulang, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diulang sekali lagi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adapun pengulangan 3 kali ini karena bacaan subhana rabbiyal azimi ketika dibaca 3 kali ini adalah punya ukuran yang yang cukup lah untuk tumakninah dengan ukuran 3 kali ini. Makanya Imam Syafi'i juga mencatatkan 3 kali. Maha suci Allah rabbiyal azimina. Kemudian setelah kita tahu bacaan yang harus dibaca, karena kalau kita pulang ke tumakninah itu adalah minimal biqadri subhanallah. Jadi tumakninah menghentikan semua gerak badan kita, anteng, itu minimal biqadri subhanallah, dan beberapa referensi minimal seukuran kita mengucapkan lafal sub. Lah kemudian bagaimana caranya untuk ruku? Ini kalau kita praktekkan, ini posisinya, posisi ruku itu badan yang membungkuk untuk ruku. Ini seperti kalau kita lihat itu kayak huruf L ataupun seperti siku, kurang lebih seperti itu. Jadi datar ya. Datar, kepala itu juga tidak mendongak ke atas tetapi ke bawah. Beda ketika kita memang nanti dihadapkan langsung di Ka'bah, itu akan sedikit berbeda. Kemudian posisi ini datar. Jadi kalau kita mau nyari datarnya ataupun pasnya kira-kira seperti apa ya, ketika kita ruku itu posisi L, itu punggung itu datar rata sampai ke depan. Itu kira-kira kalau kita naruh gelas dengan ada bawahnya itu pakai pakai wadah, ada gelas, kemudian ada yang di bawah alasnya itu kita taruh di situ, itu tidak akan ambruk ataupun tidak akan terjungkal kan gitu. Jadi diupayakan betul-betul datar. Kemudian bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidahu. Sami Allahu liman hamidah. Bangun, kemudian Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan yang dibaca. Lah posisinya kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Wabil khusus kalau kita pakai standar yang dipakai Imam Syafi'i, itu minimal kan dada kita yang wajib ataupun harus menghadap ke kiblat.
Beda dengan pendapat imam-imam yang lain, ada yang mewajibkan wajah itu yang harus menghadap ke kiblat. Jadi berdiri tegak, lurus. Terus bacaan yang dibaca adalah bacaan yang kita sebutkan tadi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan ini posisinya anteng tidak bergerak-gerak. Kadang kesalahannya bangun dari ruku ini kadang banyak yang sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat, setelah diangkat turun berlambai-lambai gitu. Setelah sami Allahu liman hamidah tangan diangkat itu posisinya yang tepat ya langsung berhenti. Brek, semua gerakan berhenti, berdiri dengan tenang kan gitu. Jadi tangan tidak bergoyang-goyang, kemudian itu yang sering ya, ataupun kepala yang bergoyang-goyang. Kemudian setelah itu baru kita sujud, Allahu Akbar. Nah, posisi dari berdiri kemudian sujud ini yang pas seperti apa tata caranya kan gitu. Jadi di sebagian keterangan itu menyebutkan bahwa yang pas itu yang turun itu adalah berurutan dari lututnya dulu ditekuk, lututnya turun, kemudian setelah sampai baru muka yang sujud ini dan tangannya kan gitu. Jadi bukan tangan duluan kan gitu. Itu yang insya Allah pas. Kemudian posisinya sujud itu beberapa anggota telapak tangan, kaki, kemudian apa namanya bahasanya yang pasti ya jidat ya. Itu juga harus menempel di bagian bawah. Ini yang pas dan harus kita perhatikan. Jadi ketika sujud kaki keduanya itu ya harus menghadap ke kiblat. Jadi ditekuk. Kalau orang Jawa ngomongnya mancal kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu kemudian tangan itu jangan melengkung, tapi telapak tangan maksudnya itu harus datar dan menempel ke bawah. Posisinya kira-kira tangan itu di antara telinga lurus atau kurang sedikit lah. Yang menjadi catatan, gerakan-gerakan pada sholat ini, ya posisi-posisi tangan, seperti sujud, kemudian ruku, ini juga harus dipahami bahwa arahnya itu tangannya tertata rapi dan arahnya adalah ke kiblat. Kalau kita pulang ke gerakan ruku tadi, ketika badan kita berbentuk L, lurus, tangan kita pas di lutut. Nah, lutut itu juga jangan mengepal, tapi harus tangan dibuka dan posisinya lurus. Tangan ini arahnya menghadap ke kiblat. Jadi hal umum tapi juga yang kecil-kecil ini juga perlu kita pelajari. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.